Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini, saudara-saudari terkasih, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang salah satu sifat yang kita semua punya, yaitu keras kepala. Kita seringkali mendengar, wah dia ini keras kepala sekali. Atau dikatakan dia ini memang stubborn, ya, atau apalah sebutannya. Dan memang sebetulnya kita semua ini keras kepala. Kenapa? Karena kita sebetulnya hanya menjalankan apa yang sudah diprogram dalam diri kita. Dan itu sudah memberi kita rasa nyaman dan aman. Karena itu kita akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Untuk mengetahui hal ini, kita seharusnya mengetahui mekanisme kerja otak kita. Otak kita itu hanya bekerja kalau kita yakin. Dan kita yakin kalau kita diberi informasi terus-menerus tentang sebuah gagasan. Dan karena itu kita akan berusaha, otak kita akan mendukung itu. Otak kita itu cara bekerjanya cuma dua sistem. Yaitu mencoba mendapatkan apa yang menyenangkan, menghibur, membuatnya nyaman, dan menghindari apa yang berbahaya dan tidak menyenangkan. Otak kita hanya seperti itu, dan kreatif berdasarkan hal itu. Maka kalau kita meyakini bahwa dari pengalaman, bahwa itu adalah menyenangkan, membuat kita merasa nyaman dan terhindar dari yang negatif, yang bahaya, yang tidak menyenangkan, otak kita pasti akan melaksanakannya. Dan itu yang kemudian membuat kita akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Dan karena itu kita disebut dengan keras kepala. Masalahnya, keras kepala itu sebenarnya ada dua. Kalau yang negatif disebut keras kepala. Kalau yang positif disebut gigih. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mengubah yang keras kepala, yang negatif itu menjadi gigih? Ini persoalannya sebetulnya intinya. Karena keras kepala itu pasti semuanya. Maka sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana mengubah keras kepala yang negatif menjadi gigih yang positif. Langkah pertama adalah memberi konteks. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Contoh saja supaya menjadi lebih konkret. Kalau kita mau berolahraga dan kemudian kita ternyata malas berolahraga, sudah punya niat untuk berolahraga, tapi kemudian hujan. Jadi kemudian merasa malas. Aduh, udahlah di rumah saja istirahat atau main gitar. Kalau saya sukanya main gitar, dengerin musik, main gitar. Nah, itu kemudian kita mengikuti apa yang menurut otak itu nyaman. Karena hujan, nanti sakit, maka lebih baik saya istirahat di rumah, relax. Nah, untuk mengubahnya, supaya kita tetap berolahraga adalah memberi konteks yang lebih luas. Olahraga itu sekarang ini sangat dibutuhkan, karena bisa meningkatkan imunitas. Dan kemudian kalau terserang virus, kita tidak akan mengalami persoalan yang serius. Juga olahraga itu membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sehat. Kalau kamu sakit, nanti umat tidak terlayani. Apalagi kalau sampai kamu masuk rumah sakit. Waduh, kongregasi pasti repot sekali. Imamnya cuma sedikit, salah satunya sakit. Kamu akan menyusahkan kongregasi dan menyusahkan umat juga. Umat menjadi tidak terlayani. Umat juga ada yang kepikiran. Nah, otak kita kemudian mulai menangkap sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dengan memberi konteks itu, yang tadinya mau olahraga terus tidak jadi, karena hujan misalnya, diberi konteks yang lebih luas, kemudian muncul semangat lagi, muncul motivasi lagi. Akhirnya oke, saya akan berolahraga. Itu maksudnya. Memberi konteks itu sama dengan bahasa umumnya adalah berpikir panjang. Contoh lain,
kita seringkali, beberapa di antara kita seringkali mengatakan bahwa saya tidak bisa kalau bicara di depan umum. Dan memang ketika dia harus berbicara di depan umum, dia sudah mulai keringat dingin, gemetar, blank, lupa semua. Dan bahkan seringkali otak kita menerima pesan itu dan mendukung kita, memberi kita rasa nyaman supaya tidak tampil, yaitu diberi sakit perut. Dan otak mengatakan, tuh sudah saya kasih sakit perut supaya kamu punya alasan tidak harus ngomong di depan umum. Itu cara kerja otak kita. Maka kita perlu memberi konteks yang lebih luas. Kalau kamu tampil, ini kamu tampil di depan anak-anak loh. Dan anak-anak itu sangat ingin kamu muncul. Kamu muncul saja, ngomong apa saja, anak-anak itu akan bergembira sekali, senang sekali. Dan mereka terhibur. Mereka akan menjadi lebih sehat, mereka akan lebih penuh sukacita. Nah, otak kita kemudian mulai menangkap sesuatu yang menyenangkan, memberi penghiburan, memberi harapan kepada anak-anak. Itu namanya memberi konteks yang lebih luas, atau bahasa sederhananya berpikir panjang. Dari yang negatif bisa menjadi positif. Yang kedua, selain memberi konteks yang lebih luas adalah kita sengaja stubborn, tetapi untuk perbuatan yang baik. Dengan prinsip saya akan tetap melakukannya. Saya akan tetap melakukan yang baik. Itu. Saya akan tetap melakukan kebaikan. Contoh yang sama. Kalau saya sudah malas olahraga karena hujan, saya akan tetap melakukannya. Karena olahraga itu baik, memberi imunitas, membuat saya lebih sehat. Dan kalau saya sehat itu, provinsial saya tidak bingung, umat saya tetap terlayani dengan baik. Jadi saya akan tetap melakukannya. Ngotot, stubborn, tapi untuk hal yang positif, untuk hal yang baik. Dan sengaja, meskipun perasaan saya malas, tidak mau berolahraga karena hujan, tetapi saya akan pakai mantel. I will do it anyway. Saya akan tetap melakukannya. Dan ini penting sekali. Karena ini yang disebut dengan mengendalikan perasaan. Maka mari kita stubborn dalam hal kebenaran. Mari kita keras kepala dalam hal kebaikan. Dan itu disebut dengan gigih. Kita boleh keras kepala, tapi yang positif. Kita melatih diri dengan tetap melakukannya. Tetap melakukan yang baik, itu sebetulnya proses psikologis yang disebut dengan menyangkal diri. Tidak mengikuti perasaan senang, tidak senang. Dan kalau Yesus mengatakan, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Itu maksudnya. Menyangkal kendali atas perasaan. Sehingga saya tidak dikendalikan oleh perasaan saya. Yang malas misalnya, yang tidak nyaman, dengan mengatakan kepada diri sendiri, saya akan tetap melakukannya. Saya akan tetap melakukan kebaikan. Saya tetap akan ngotot melakukan kebaikan. Dan itu kemudian perasaan mengalah. Otak kemudian mengirim rasa senang. Otak mengirim enzim-enzim yang membuat kita terhibur dan merasa nyaman. Dan lama-lama dari keras kepala yang negatif menjadi gigih yang positif. Itu sebetulnya yang disebut dengan menyangkal diri. Yaitu menyangkal penghiburan dari perasaan, menyangkal untuk dikuasai oleh perasaan, tetapi pikiran yang kemudian mengendalikan perasaan kita. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa menjadi pengikut Kristus dengan tetap keras kepala, tetapi keras kepala dalam hal yang positif. Tetap melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mengikuti perasaan-perasaan, rasa malas, rasa tidak mau melakukan, rasa ingin nyaman. Nah, dan memang harus diperjuangkan, karena memang itu cara kerja otak kita. Selalu berusaha merasa nyaman, menghindari bahaya, dan mencari sesuatu yang membuat kita merasa senang, merasa nyaman, merasa terlindungi. Kalau kita disiplin dan tekun, lama-lama kita menjadi kreatif. Karena otak kita sungguh-sungguh sangat kreatif. Apabila kita merasa nyaman dan merasa senang, kita sungguh-sungguh melakukan passion kita, maka otak kita akan menemukan jalan.
yang sungguh membantu kita untuk menjadi lebih kreatif. Maka keras kepala itu tidak jelek. Hanya apakah keras kepala dalam hal kebaikan atau keras kepala dalam hal kejahatan, keburukan. Untuk mengatasinya supaya tidak keras kepala di bidang yang tidak baik, ya kita harus keras kepala di bidang kebaikan. Kita tetap melakukannya yang baik-baik dan juga kita berusaha memberi konteks yang lebih luas, berpikir panjang, supaya otak kita bisa menemukan alasan yang membuat dia merasa lebih nyaman. Kalau terus-menerus kita melakukannya setiap hari dan berulang-ulang, kita akan keras kepala, tetapi keras kepala dalam hal kebaikan. Bahkan kita bisa menyangkal diri dan tidak dikendalikan oleh emosi. Tetapi kita bisa menyangkal diri, memikul salib, dan menjadi murid Yesus yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati.